sekarang pertanyaan berikutnya adalah mulai dari mana gitu ya. Jadi saya mau menikah tapi belum siap. Nah, nggak tahu nih, nggak siapnya kenapa? Belum siap jodohnya atau karena belum bekerja, belum punya penghasilan atau apa gitu ya. Perlu kita lihat lebih jauh lagi. Nah, karena tadi kita sudah sepakat mengawali bahwa menikah itu adalah suatu hal yang mulia gitu ya. Jadi marilah kita mulai pernikahan itu dengan jalan yang mulia juga gitu. Jadi itu yang ingin saya tekankan gitu ya. Mari kemudian kita sama-sama menyusuri jalan yang mulia itu ya. Karena tadi pernikahan itu adalah sesuatu hal yang mulia, maka untuk menuju ke sana pun kita harus berjuang gitu ya. Kita harus menyusuri jalan-jalan itu, proses pernikahan kita itu dengan sesuatu yang mulia juga gitu. Dengan cara yang seperti apa? Jadi yang pertama pasti kita harus memperbaiki niat kita dalam menikah. Niat ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa menikah itu karena nafsu. Saya cuma pengen gitu ya. Saya pengen nikah ya karena pengen, saya karena alasan mungkin kebutuhan biologis gitu ya, karena sudah seneng banget gitu ya, ngebet banget dengan seseorang gitu ya. Jadi saya harus menikah, bukan hanya sekedar itu gitu. Jadi mari kita luruskan kembali niat kita. Tujuan menikah itu yang paling penting adalah beribadah gitu ya. Beribadah yang paling penting untuk membangun peradaban manusia. Jadi tujuan pernikahan itu menjadi sangat mulia karena prosesnya itu panjang gitu ya. Ibadah yang sangat panjang sekali gitu ya. Proses untuk membentuk peradaban manusia. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Hidup dengan suami istri itu proses yang sangat panjang sampai kemudian nanti kita meninggal, bahkan sampai ketika di surga kita ingin dipertemukan kembali ya. Ini adalah proses yang sangat panjang sekali. Jadi mempersiapkan diri dengan hal-hal yang mulia ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah ingin menikah gitu ya tapi belum ada jodohnya, maka yang perlu dilakukan juga adalah lebih baik sibuk mempersiapkan diri daripada melakukan hal-hal yang tidak mulia dan kemudian itu menjadi tidak bertanggung jawab gitu ya. Itu jadi kalau misalnya ada yang sudah ada jodohnya, ini yang kita harapkan adalah menjaga diri sampai waktu itu tiba gitu, jangan sampai lalai gitu ya. Karena laki-laki yang baik itu adalah untuk wanita yang baik, dan wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik gitu. Jadi kalau pada saat ini kemudian kita sedang menunggu gitu ya, lebih baik mencurahkan perhatian kita ini pada hal-hal yang itu sifatnya adalah pembinaan diri misalnya gitu ya. Melakukan hal-hal yang itu justru akan menunjang kita menjadi manusia yang lebih baik gitu. Biasanya adalah sesuatu khawatiran yang besar itu dialami oleh kaum perempuan gitu ya. Misalnya ya disebabkan secara kultural mereka adalah pihak yang pasif, misalnya menunggu kehadiran seorang laki-laki untuk meminang dirinya gitu ya. Dengan demikian mereka merasa khawatir kalau tidak ada kepastian jodoh dari sekarang. Nanti tidak akan ada yang datang melamar seperti itu. Nah, untuk itu kadang dijumpai ya perilaku seorang perempuan yang mengikat laki-laki dengan berbagai macam cara agar agar apa? Agar bisa setia dengan dirinya sampai ke jenjang pernikahan tadi. Nah, situasi yang seperti ini yang kadang secara tepat dan licik itu dimanfaatkan oleh kaum laki-laki iseng gitu. Mereka bisa memiliki posisi tawar yang tinggi sehingga kaum perempuan tunduk kemudian menyerahkan segala-galanya kepada laki-laki yang diharapkan kesetiaannya tersebut. Nah, sangat malang nasib si wanita ini jika laki-laki ini tidak lebih dari buaya darat ya, yang memanfaatkan kekhawatiran perempuan di masa-masa dewasanya. Setelah menikmati sampai tuntas, dia tinggalkan begitu saja sang wanita dengan berbagai macam dalih. Ini sangat menyakitkan akhirnya. Sehingga hendaknya kita kaum wanita itu berhati-hati dari ketertipuan yang semacam ini gitu. Jadi kalau saat ini Anda sudah cukup memiliki kesiapan yang baik, berani untuk memutuskan menikah, misalnya berapa tahun lagi atau berapa lama lagi gitu ya, Anda sudah bisa berpikir mengenai misalnya calon pendamping bagaimana gitu ya, calonnya kriterianya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka
mungkin disarankan Anda bisa berdiskusi gitu ya.